wajah-Mu dan berseru. Saudara, seberapa serius di mata saudara tentang iri hati dan dengki? Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Iri hati dan dengki sering sekali membawa malapetaka dalam kehidupan kita. Lihat saja dalam kehidupan Kain. Iri hati dan dengki akhirnya membawa dia kepada kehidupan yang sangat-sangat susah. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata akhirnya Tuhan mengutuk dia dalam Kejadian 4 ayat yang ke-10. Iri hati membuat orang menjadi manusia terkutuk, saudaraku. Lalu ketika saudara mengingat apa yang terjadi antara Saul dengan Daud, ibu-ibu banyak menari ketika Goliat sudah dikalahkan. Mestinya mereka semuanya bersuka cita. Tetapi nyanyian ibu-ibu yang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hati Saul menjadi sangat terganggu. Dan dia sangat panas hati, dia iri hati. Hanya dari kata orang saja, statement orang lain. Lalu dia iri luar biasa, saudaraku. Dan itu membuat dia, akhirnya dia mendengki. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Akhirnya itulah yang mengawali pertikaian antara Saul dan Daud. Dan saudara sudah tahu, akhir daripada pertikaian mereka berdua, Daudlah yang akhirnya dijadikan Tuhan sebagai pemenangnya. Dan Saul kehilangan jabatannya. Iri hati membuat kita menjadi direndahkan oleh Tuhan, digantikan Tuhan dengan orang lain yang lebih pantas. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 juga diceritakan, murid-murid Tuhan Yesus pun bertengkar gara-gara ingin mendapatkan siapa yang paling hebat di antara mereka. Betapa besarnya keinginan manusia untuk lebih hebat. Kain ingin lebih hebat daripada Habel. Saul ingin lebih hebat daripada Daud. Dan murid-murid ingin lebih hebat daripada sesamanya. Lalu itu membuat mereka semuanya iri hati. Tapi Yesus menjawab mereka, siapa di antaramu yang ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pelayan dari antara mereka semuanya. Apa yang saudara pelajari dari kisah-kisah ini semuanya, saudaraku? Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi orang yang lebih hebat dari sesama kita. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk memiliki keserupaan dengan Dia. Tuhan tidak suka kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan berkata, tidak ada gunanya kamu lebih hebat dari sesamamu. Tapi yang penting, yang berarti itu adalah kamu memiliki keserupaan dengan Allah. Cara kita kelihatan lebih hebat, lebih tinggi, bukan dengan cara merendahkan orang lain. Itu yang pertama. Saudara tidak perlu berjuang untuk kelihatan lebih bagus dari orang lain. Tapi marilah kita berjuang untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Gambar Allah nyata dalam hidup kita. Dan yang kedua, yang Tuhan suruh kepada kita adalah bukan berusaha untuk menjadi hebat dan menjadi besar, tetapi Dia menyuruh kita untuk membesarkan Dia. Dan biarlah Dia yang semakin hari semakin besar dan kita semakin hari semakin kecil. Bagaimana caranya kita membesarkan Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara merendahkan diri kita. Marilah kita belajar merendahkan diri, maka iri hati dan dengki akan jauh dari hidup kita. Ingat,
Kain iri hati, dia terkutuk. Saul iri hati, dia direndahkan dan kehilangan segala-galanya. Dan semua iri hati itu didasari oleh karena apa? Karena ingin lebih hebat dari orang lain. Engkau tidak pernah disuruh Tuhan untuk mengejar menjadi lebih hebat dari orang lain. Tapi engkau disuruh Tuhan untuk mengalami keserupaan dengan Dia. Standarmu bukan orang lain, tetapi Dia. Engkau tidak disuruh Tuhan untuk mengejar setinggi-tingginya kehebatan seperti orang-orang yang di Babel. Tapi engkau dan aku disuruh Tuhan untuk memuliakan Dia. Mari jauhkan hidup kita dari iri dan dengki. Dan kiranya kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kaulah